Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi tema 1 subtema 1. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5. Nah, di sini sudah ada teks judulnya Tarik Kipas Pakarena. Silahkan dibaca. Sudah selesai membaca? Nah, kalian masih ingat tidak tentang gagasan pokok? Kita akan mencari gagasan pokok satu persatu dari setiap paragraf. Yang pertama paragraf 1. Teksnya terdapat 2 kalimat saja. Yang pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, menurut kalian, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama apa kalimat yang terakhir ya? Benar, kalimat utama ada pada kalimat pertama, yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi gagasan pokoknya bisa kita tulis tari kipas Pakarena dari Goa, Sulawesi Selatan. Untuk gagasan pokok, kalian tidak harus menulis sama persis dengan kalimat utama. Bisa diringkas lebih singkat. Selain gagasan pokok, berarti kalimat yang lain selain kalimat utama disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya adalah tarian kipas Pakarena tradisi di masyarakat bekas kerajaan Goa. Gagasan pendukung ini didapat dari kalimat terakhir. Bu Vera hanya menulis secara singkat, tidak sama persis dengan yang ada pada paragraf. Nah, bagaimana, sudah paham belum? Yang masih bingung kita lanjut ke paragraf 2. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri khayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, pada paragraf ini, mana yang menjadi kalimat utama? Kalimat yang pertama atau yang terakhir ya? Betul, kalimat utamanya masih pada kalimat pertama, yaitu kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri khayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Jadi gagasan pokoknya bisa kita tulis kisah perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri khayangan dan penghuni Lino atau bumi. Kemudian gagasan pendukungnya adalah Botinglangi mengajari penghuni Lino cara menjalani hidup, bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, sudah mulai paham kan? Jadi gagasan pendukung itu merupakan kalimat selain kalimat utama. Sekarang kita kembali ke paragraf 3. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat.
Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, pada paragraf ketiga ini, mana yang menjadi kalimat utama? Yang pertama, apa yang terakhir? Ingat ya, kalimat utama tidak selalu kalimat yang pertama. Jadi, yang di paragraf 3 ini yang menjadi gagasan utama masih di kalimat yang pertama, yaitu cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Jadi gagasan pokoknya, cerita yang diabadikan dalam gerakan tarian. Kemudian gagasan pendukungnya, ada beberapa gagasan pendukung karena di sini terdapat beberapa kalimat. Yang pertama yaitu makna gerakan berputar searah jarum jam. Yang kedua, makna gerakan naik turun. Yang ketiga, makna cara menari yang lembut. Dan yang terakhir, gerakan tari mengungkapkan rasa syukur. Bagaimana, mudah bukan cara mencari gagasan pokok? Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada peta Indonesia. Indonesia itu sangat luas, terdiri dari 17.000 lebih pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Mandar, dan suku Toraja. Dan masih banyak lagi suku-suku yang lain. Kemudian di Pulau Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Bajau. Kalau di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Tengger. Kemudian di Pulau Sumatera ada juga suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Selanjutnya, tahukah kamu apa itu persatuan dan kesatuan? Tadi kan di Indonesia itu banyak sekali suku. Nah, dari banyaknya itu kita harus bersatu. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu apa itu persatuan dan kesatuan. Untuk tahu apa itu persatuan dan kesatuan, silahkan lihat ini. Seperti yang kalian ketahui, di situ ada gambar lidi. Ambil sebuah sapu lidi, lalu cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu, lalu bandingkan hasilnya. Bisakah lidi yang hanya satu biji untuk menyapu? Tentu tidak bisa. Lidi harus diikat dengan lidi-lidi yang lain agar bisa bersatu untuk menyapu. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan bisa diartikan kumpulan beberapa bagian yang dipersatukan. Nah, tadi kita belajar suku, ada banyak sekali suku di Indonesia. Salah satunya yaitu suku Minang. Dari mana tadi suku Minang? Apakah ada yang tahu apa saja keragaman yang ada di suku Minang? Nah, suku Minang itu berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang juga dikenal dengan sebutan suku Minangkabau, orang Padang, dan orang Awak. Suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat juga memiliki rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, ada juga tari-tarian. Nah, kita pelajari rumah adatnya dulu. Suku Minangkabau punya rumah namanya rumah gadang. Kemudian punya juga alat musik tradisional namanya talempong. Alat musik talempong ini
cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan dipukul. Alat musiknya itu hampir sama dengan salah satu jenis gamelan Jawa. Kemudian suku Minangkabau juga punya tari pasambahan. Tari ini biasanya untuk persembahan. Kemudian ada juga tari piring. Nah, bermacam-macam bukan suku Minangkabau? Tugas selanjutnya, silahkan dikerjakan. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis.